Kisah akan berfokus kepada seorang pria kita sebut saja Jack, di mana saat kecil Jack selalu menjadi bahan olok-olokan teman-teman sekolahnya. Dikarenakan Jack berasal dari keluarga miskin di lingkungan kumuh, serta ibu tercintanya bekerja sebagai pengedar narkoboy. Akan tetapi walaupun begitu, Jack selalu mendapatkan cinta yang layak dari ibunya yang tak henti-hentinya menyupport Jack untuk bisa menggapai cita-citanya sebagai seorang petinju profesional. ทัศนศึกษาไปเขาดิน Akan tetapi karena Jack tinggal di dunia yang kadangkala harapan selalu runtuh dengan realita, sebab Jack yang kini berusia dewasa dan pernah dieluk-elukan sebagai calon petinju berbakat, semua itu hancur seketika semenjak ibu tercintanya meninggal, yang membuatnya menjadi tak fokus dan lebih memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuan yang dulu menjadi harapan hidupnya. Jack tinggal di komplek kumuh, tempat di mana tembok-temboknya dipenuhi coretan, gang-gangnya sempit, dan udara selalu terasa pengap. Komplek yang di dalamnya dihuni oleh para gangster pengedar barang haram serta ublag-ublag malam. Siang itu saat Jack berhenti di sebuah warung untuk membeli es cekek, tiba-tiba ada dua orang pria yang merupakan begunal kampung menghina Jack. Awalnya Jack mencoba sabar, ia diam dan lebih memilih mengalah. Namun ketika salah seorang begunal kampung menghina almarhum ibunya, dunia Jack seolah berhenti berputar. Kalimat yang diucapkan si begunal kampung bukan sekadar hinaan, itu adalah pisau yang menusuk luka lama yang sampai sekarang belumlah kering. Jack pun langsung mencekik begunal kampung tersebut. Untung saja di waktu yang sama datanglah pacar Jack yang segera memisahkan, lalu berusaha membawa Jack dari sana. Akan tetapi saat Jack hendak pergi, si begundal kampung malah berkata dengan merendahkan, yaitu saat ibu Jack masih hidup, ibu Jack memiliki goyangan yang sangat hebat ketika diranjang. Kalimat itu adalah titik tanpa kembali, sebab Jack yang sedari tadi menahan amarahnya kini merasakan satu perasaan yang tak bisa lagi ia tahan. Nafasnya memburu, tangannya bergetar dan tanpa banyak bicara. Singkatnya, akibat mempateni begundal kampung, Jack harus menerima hukuman 10 tahun penjara. Yang setibanya di penjara, Jack dibawa menuju ke ruangan kepala sipir bersama dengan seorang tahanan baru bernama Toha yang lebih suka disebut Ice dikarenakan Ice merupakan seorang waria di kota Bangkok. Kemudian Jack dan Ice diinterogasi oleh kepala sipir untuk menanyakan kenapa mereka bisa sampai masuk ke penjara. Jack mengatakan kalau dirinya telah mempateni seseorang karena orang tersebut telah menghina almarhum ibunya. Sedangkan untuk Ice, ia ternyata dituduh menjadi pengedar padahal dirinya hanya dijebak oleh temannya. Mendengar itu semua, si kepala sipir yang awalnya terlihat baik hanya menyarankan agar mereka berdua bersikap baik saat di penjara. Yang hal itu tentu saja kalimat klise basa-basi karena semua orang tahu di tempat ini hukum bukanlah milik sipir melainkan milik para penguasa penjara. Yang benar saja setelah si kepala sipir pergi, datanglah dua orang bernama Benny dan juga Ruslan. Di mana Benny merupakan penguasa penjara Blok A yang terkenal kejam, sementara Ruslan adalah tangan kanannya. Kedatangan mereka berdua tak lain untuk memberikan sambutan kepada Jack dan juga Ice, sebab keduanya ditempatkan di Blok A yang menjadi kekuasaannya. Yang tak lama Benny kemudian menggunduli Jack dan juga Ice yang merupakan simbol bahwa identitas keduanya kini telah dirampas. Malam harinya kini terlihat Jack dan juga Ice yang sudah di dalam penjara Blok A yang dikuasai oleh Benny, di mana Benny yang terkenal kejam meminta kepada Ruslan tangan kanannya untuk membawa Jack dan juga Ice ke hadapannya karena dirinya ingin memberikan sambutan selamat datang. Yang saat dihampiri Ruslan, ternyata Jack dan juga Ice sudah tidur dan dengan kasar Ruslan membangunkan keduanya. Namun di sini yang terbangun hanya Ice saja, yang kemudian Ruslan membawa Ice ke hadapan Benny sesuai perintah. Di mana Ice yang merupakan seorang waria dan tentu saja memiliki sifat kemayu terlihat sangat ketakutan sebab di hadapannya kini sudah ada Benny dan juga para tahanan lain yang merupakan para bawahan Benny. Benny yang melihat Ice ketakutan kemudian menjelaskan kalau di dalam Blok A yang ia ketuai mempunyai aturan yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Yang pertama, para tahanan baru seperti Ice harus melayani semua kemauannya apapun itu, dan jika menolak maka orang tersebut akan dihajar habis-habisan
oleh semua tahanan yang ada di sana. Kemudian Benny menyuruh Ice untuk memberikan pedangnya yang tak perlu dijelaskan, pasti kalian tahu maksudnya, dimana tentu saja Ice yang memiliki harga diri awalnya menolak perintah Benny. Namun karena Ice diancam harus melayani semua tahanan lain jika menolak, dengan terpaksa Ice pun melakukan perintah Benny yang seketika air mata Ice terjatuh sebab kini martabatnya sudah hancur. Di tengah hal itu, Benny kemudian memerintahkan Ruslan untuk kembali ke sel tahanan Jack dan memberi isyarat supaya Ruslan memberi pelajaran kepada Jack yang tak mau menuruti perintahnya. Alhasil, Jack langsung dikeroyok oleh semua tahanan yang ada di Blok A. Membuat hari pertama Jack serasa di neraka, namun Jack belajar satu hal, jika kesabaran di tempat ini adalah kesalahan fatal. Di hari berikutnya terlihat Benny dan semua anak buahnya yang sedang makan siang di kantin penjara. Kantin itu riuh, penuh suara sendok beradu dengan piring seng, penuh tatapan waspada dari para tahanan yang masing-masing tahu satu kesalahan kecil bisa berujung sebuah kematian, sebab masing-masing dari setiap blok pasti berkumpul di sana untuk mengisi perut mereka yang tak lama. Kita kemudian diperlihatkan kelompok tahanan dari sel blok B yang sedang makan juga, yang mana sel kelompok B dipimpin oleh pria bernama John dan wakilnya bernama Junaid. Berbeda dengan blok A yang penuh teror, blok B yang dipimpin oleh John terlihat tampak lebih tertib, sebab John memimpin bukan dengan kekerasan melainkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Selang beberapa saat datanglah Jack dengan kondisi wajah yang sangat taweho babak belur serta langkahnya yang pincang, dimana dikarenakan Jack yang terlambat mengambil makanan, kini yang tersisa hanyalah kerak nasi serta seuprit lauk. Tetapi Jack tetap meminta makanan sisa karena dirinya harus mengisi perutnya. Hingga saat Jack akan mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh Ruslan yang langsung menendang makanannya. Melihat perlakuan itu, seketika ototnya menegang, tangannya mengepal. Sebenarnya di sini Jack sudah sangat geram dan ingin sekali melawan, namun Jack terus mencoba bersabar sambil menahan marahnya. Junaid yang merupakan wakil ketua blok B merasa kasihan ketika melihat Jack diperlakukan seperti binatang, namun John, sang ketua, meminta Junaid agar tak ikut campur karena itu bukan urusan mereka. Setelah itu terlihat Jack yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lain, yang tak lama ia didatangi oleh Benny dan Ruslan serta para bawahannya yang langsung mengerumuni Jack. Di sini Benny menjelaskan kalau mandi tidaklah gratis sehingga Jack harus membayar kepadanya. Dengan nada ketus Jack menjawab jika dirinya tidak mempunyai uang sepeser pun, jadi harus membayarnya dengan apa? Benny tersenyum yang kemudian mengatakan kalau begitu Jack cukup berlutut di hadapannya. Jack yang tak mau mendapatkan masalah akhirnya mengalah. Jack pun berlutut, namun si koplok Benny bukannya puas, dirinya malah berbuat lebih kepada Jack. Dimana dengan semua yang dilakukan Benny, Jack pun kini menyadari jika martabatnya sudah hancur. Tetapi seolah belum puas, Benny kemudian menyuruh Ice untuk melakukan hal yang sama kepada Jack. Namun Ice menolak sebab dirinya masih punya hati. Alhasil Benny pun balik menyerang Ice, membuat Ice yang ketakutan akhirnya mau menuruti perintah Benny, yaitu dengan menendang Jack. Merasa belum puas, Benny memerintahkan Ruslan tangan kanannya untuk giliran menendang Jack, yang mana dengan songong Ruslan langsung pemanasan sambil berkata jika Jack pasti akan langsung memanggil ibunya. Mendengar kata ibu terucap, seketika membuat amarah Jack meledak. Ia menahan tendangan Ruslan yang ternyata refleks sebagai mantan petinju tidak pernah benar-benar hilang sepenuhnya. Akan tetapi karena dianggap melawan, Jack langsung dikeroyoti kembali yang membuat Jack tak sadarkan diri. Dimana di titik inilah pikiran Jack terlempar jauh ke masa lalu. Saat Jack mengikuti perlombaan tinju remaja, sorot lampu ring menyilaukan, sorakan penonton menggema. Namun sayang, lawannya jauh lebih berpengalaman hingga dapat mengalahkan Jack. Setelah itu Jack pulang ke rumah dan langsung diobati oleh mendiang ibunya. Tangannya lembut, suaranya menenangkan. Si ibu sempat meminta Jack agar jangan lagi bertinju sebab itu hanya akan melukai tubuh Jack. Jack mengatakan jika ia tak bertinju maka mereka akan makan dari mana. Namun ia berjanji suatu saat ia pasti bisa membahagiakan ibunya meskipun dengan cara apapun.
Scene kemudian kembali ke masa sekarang yang mana terlihat Jake masih pingsan di kamar mandi. Tak lama Jake diguyur oleh kepala sipir yang membuatnya terbangun. Si kepala sipir meminta Jake agar cepat berbaris di lapangan karena tahanan yang lain sudah berkumpul. Setelah kepala sipir pergi, datanglah Ice yang memberikan sebutir jeruk kepada Jake sebagai permintaan maaf karena tadi ia terpaksa harus menendang Jake karena disuruh Benny. Jake pun sangat mengerti dan ia sama sekali tak mempermasalahkannya. Setibanya di lapangan, tiba-tiba Ice malah dihajar oleh Benny karena ia tahu Ice sudah menolong Jake. Yang tanpa diduga, Jake kemudian langsung menantang Benny untuk berduel by one dengannya. Mendengar tantangan itu, Benny yang melihat kondisi Jake sangat tawehwo tentu dengan senang hati menerima. Namun saat perduelan itu akan terjadi, Junaid si wakil ketua Blok B langsung maju ke depan lalu meminta Benny agar berhenti sambil mengatakan jika Jake telah babak belur dan tas padan untuk bergelut by one dengan Benny. Namun jika Benny memaksa, dirinya bersedia untuk berduel dengan Benny menggantikan Jake, dan jika dirinya menang maka Jake dan Ice harus pindah ke sel Blok B. Di waktu yang sama, John sang ketua Blok B kemudian maju lalu meminta Junaid untuk mundur, yang kemudian berkata jika ketua harus bergelut dengan ketua juga. Benny yang tak menyangka John, musuh terbesarnya, akan ikut campur. Kemudian tak ingin melanjutkan pertengkaran, sebagai gantinya John boleh membawa Jake tetapi tidak dengan Ice. Tentu saja Benny melakukan hal tersebut karena sebenarnya ia tak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan John, dimana kesepakatan pun akhirnya terjadi yang kini Jake berpindah ke sel Blok B. Malam harinya terlihat Jake sekarang sudah tinggal di sel Blok B yang tak lama ia didatangi oleh John dan Junaid. Jake dengan penuh rasa penasaran kemudian bertanya kepada John dan juga Junaid kenapa mereka berdua mau menolongnya. John kemudian menjawab jika ia tak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti yang dialami oleh Jake. Mendengar jawaban itu, pada akhirnya Jake berterima kasih dan berjanji mulai sekarang dirinya akan menjadi bawahan John dan juga Junaid. Di sisi lain diperlihatkan jika Benny yang sedang melampiaskan amarahnya kepada Ice, yang di titik inilah sebenarnya neraka sesungguhnya dari perjuangan Jake baru akan dimulai. Singkat cerita, terlihat Jake yang semakin dekat dengan John dan juga Junaid. Hari demi hari berlalu di Blok B, yang tak seperti di Blok A. Di Blok B tak ada teriakan tengah malam, tak ada pemaksaan, tak ada teror yang datang tiba-tiba. Sebab John dan juga Junaid adalah sosok pemimpin yang sangat baik hati serta mempunyai jiwa solidaritas tinggi karena tahanan baru seperti Jake mendapatkan bimbingan untuk bisa menyesuaikan kehidupan penjara yang sangat keras. Yang hal itu sangat berbeda jauh dengan sel di Blok A yang dipimpin oleh Benny, sebab di sana semua harus tunduk kepada Benny, dan bagi tahanan lain mereka harus memiliki prinsip yang kuat hidup, yang lemah dihancurkan. Beberapa hari kemudian, di tengah keadaan Jake yang kini semakin membaik, kabar bahagia kembali diterima Jake sebab dirinya diberitahu jika Jake menerima besukan dari pacarnya. Terlihat Jake yang sangat bahagia karena ia begitu merindukan pacarnya. Tangannya gemetar, senyumnya merekah, dan untuk sesaat kehidupan keras penjara seakan menghilang dari pikirannya. Namun sayang, kedatangan pacar Jake bukan untuk sekadar menengok, melainkan memberi kabar jikalau dirinya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Kata-kata tersebut pun jatuh seperti palu, berat mematikan. Terlebih lagi pacar Jake meminta maaf karena semua adalah kemauan orang tuanya, dikarenakan dirinya juga tak bisa menunggu Jake yang entah kapan bisa bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Jake hanya bisa menangis. Ia memohon agar pacarnya membatalkan perjodohan karena dirinya sangat mencintainya. Namun pacarnya menolak lalu bergegas pergi meninggalkan Jake sendirian. Saat keluar dari ruang besuk dengan pikiran yang masih tak percaya, Jake melihat Junaid yang sedang berkelahi dengan Benny dan para bawahannya. Tanpa berpikir panjang, Jake langsung menerjang untuk menolong Junaid. Keributan itu harus terhenti setelah petugas meniup peluit darurat. Ketika mereka semua tiarap, datanglah John yang tiba-tiba ikut tiarap persis di pinggir Benny, di mana John bertanya apa sebenarnya yang Benny inginkan dan kenapa ia selalu membuat keributan dengan kelompoknya. Mendengar itu, Benny tertawa dan dengan senyum liciknya, Benny mengatakan kalau kini ia ingin
ingin berperang dengan kelompok John yang tujuannya kini bukan untuk menang, bukan juga untuk wilayah, melainkan untuk memperlihatkan jika dirinya lah orang terkuat yang ada di penjara. Mendengar semua itu, John yang melihat jika Benny kali ini bersungguh-sungguh, kemudian menyetujui tantangan dari Benny dan mereka pun sepakat akan berperang di hari Sabtu mendatang. Malam harinya terlihat Ice yang sedang tertidur, lalu ia dibangunkan oleh Ruslan yang dipaksa untuk melayaninya sambil ditonton oleh para tahanan lainnya. Tentu saja Ice mencoba berontak, akan tetapi Ruslan yang dibantu oleh tahanan lain dengan mudah membuat Ice tak berdaya dan kini Ice pun harus menjadi bulan-bulanan Ruslan dan yang lainnya. Singkatnya terlihat Ice hanya bisa tergeletak lemas hingga tak lama datanglah si koplok Benny yang terlihat mengeluarkan cutter dan langsung menghancurkan cutter tersebut menjadi serpihan kecil. Namun entah apa yang akan mereka lakukan kepada Ice sebab scene kemudian berganti. Terlihat semua tahanan yang sedang makan siang di kantin penjara. Tampak juga di sana John yang sedang menikmati makan siangnya bersama dengan kelompoknya. Seperti biasa, John dan Junaid selalu ramah. Bahkan mereka tak sungkan memberikan makanannya di saat ada anggota yang merasa kurang. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ice mendatangi Jake dan memperlihatkan sikap berbeda di mana Ice merebut makanan Jake dan langsung memakannya dengan lahap seperti orang kelaparan berhari-hari. Jake yang keheranan kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun belum sempat jawaban keluar dari mulut Ice. Mulut Ice memuntahkan cairan merah. Saat John melihat hal tersebut, seketika ia sadar jika semua yang terjadi kepada Ice adalah perbuatan Benny. Seolah sudah mengetahui apa yang menimpa Ice, John meminta Jake agar tak menolong Ice karena bagaimanapun Ice sudah tak bisa tertolong. Yang ternyata mulut Ice telah dimasukkan bubuk cutter oleh Benny yang hal itu membuat organ dalamnya rusak. Mengetahui itu semua, Jake langsung mendatangi kelompok Benny yang sedang asik makan. Yang nyaris terjadi keributan, namun Jake berhasil ditahan oleh Junaid. Hingga kemudian John datang dan mengatakan jikalau Benny adalah manusia kejam yang hanya berani kepada orang lemah, di mana John yang sudah tak tahan akan semua tindakan Benny menyarankan supaya peperangan dipajukan. Dan dengan senang hati Benny pun menyetujui usulan John karena ia juga sudah tak tahan ingin membantai kelompok John. Keesokan harinya, tepat di hari Jumat, terlihat John dan kelompoknya yang sedang mandi bersama yang biasanya ceria dengan candaan kini terasa hening sebab tak ada tawa yang terdengar, di mana John yang memperhatikan wajah Jake sejak tadi tampak murung dan juga serius. Lantas John bertanya apakah Jake masih tak terima dengan kematian Ice. Dengan nada singkat Jake menjawab, "Ya, karena bagaimanapun ia sudah menganggap Ice seperti saudara sendiri yang sama-sama masuk neraka penjara tanpa pilihan." Mendengar itu John mengatakan kalau hari ini mereka akan berperang dengan kelompok Benny. Jadi Jake bisa melampiaskan seluruh amarahnya tanpa harus menahan diri lagi. Singkatnya, pada siang hari terlihat John dan seluruh kelompoknya yang sudah berkumpul di lapangan penjara. Yang kala itu matahari tepat di atas kepala mereka membuat rasa panas yang menyengat tak bisa dihindari. Namun panas itu tak ada apa-apanya dibandingkan bara dendam di dada mereka. Mereka semua pun sudah siap-siap untuk mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa. Hingga tak berselang lama datanglah Benny dan kelompoknya. Langkah mereka santai, senyum mereka mengejek, seolah perang ini hanyalah hiburan bagi mereka. Hingga setelah dirasa semuanya sudah siap, pergelutan pun kemudian terjadi. Di momen tersebut, teriakan menggema di seluruh lapangan penjara dan terlihat kelompok John lebih mendominasi sebab mereka lebih terorganisir, lebih solid, serta melakukan pergelutan untuk tujuan kebebasan. Namun tentu saja Benny sudah mengetahui hal itu, di mana dengan cara licik, yaitu memanfaatkan kekacauan, Benny diam-diam menunjuk perut John beberapa kali yang seketika membuat John terhuyung. Tetapi dirinya tetap berdiri seakan tak terjadi apapun. Di waktu yang sama datanglah para petugas penjara. Semua tahanan langsung tiarap. Kepala sipir menghajar sebagian dari mereka dengan pentungan, tanpa pandang bulu, tanpa peduli siapa korban siapa pelaku, bahkan mengancam akan menambah hukuman 10 tahun jika mereka berani melakukan peperangan lagi.
Malam harinya ketika para tahanan Blok B sudah tidur, Junaid yang merasa ada yang janggal. Lalu ia bertanya kenapa John tidur menggunakan selimut padahal cuaca sangat panas. Jack yang tidur di samping John pun ikut curiga. Ia meraba tubuh John dan langsung terkejut sebab tubuh John demam tinggi. Jack segera membuka baju John dan akhirnya semuanya terungkap sebab John menyembunyikan luka parah akibat perbuatan Benny. Melihat hal itu, Junaid langsung membangunkan semua tahanan untuk menanyakan obat yang mungkin dimiliki para tahanan. Namun semuanya nihil karena tak ada satupun yang memiliki obat. Sementara Jack yang melihat kondisi John semakin parah kemudian mencoba melakukan sesuatu, yaitu berteriak memanggil petugas berharap ada satu saja yang datang untuk menolong John. Namun meskipun sudah dipanggil berkali-kali, tak ada satupun petugas yang mau datang. Hingga tak lama John yang sudah sekarat meminta Jack untuk berhenti karena semuanya sudah terlambat. John dengan sisa-sisa tenaganya memerintahkan semua tahanan lainnya supaya tidur kembali. Hingga malam itu penjara kembali sunyi seolah tak terjadi apapun. Jack mendekat ke John meminta supaya John bertahan. Namun John hanya tersenyum lemah. Ia berkata, sepertinya malam ini akan menjadi malam terakhir dari hidupnya. Untuk itu John berpesan kepada Jack dan juga Junaid supaya melanjutkan kepemimpinannya dengan langkah awal mengalahkan Benny. Setelah itu John meminta Jack dan juga Junaid agar tidur di sampingnya menemaninya di sisa-sisa akhir hayatnya. Yang tak berselang lama, John pun menghembuskan napas terakhirnya. Pagi harinya, Jack dan juga Junaid mendatangi Benny yang sedang mandi. Dengan tatapan kosong keduanya langsung menghajar beberapa anak buah Benny yang mencoba menghalangi. Melihat itu dengan sombong, Benny bertanya, kenapa mereka datang hanya berdua dan apakah John sudah berpindah alam? Kalimat tersebut tentu membuat Junaid hampir kehilangan kendali hingga Jack menahan Junaid, di mana Jack kemudian menantang Benny untuk berduel satu lawan satu dengannya sampai di antara mereka ada yang tewas. Benny yang merasa Jack hanyalah bocah ingusan yang sok jago, dengan senang hati menerima tantangan tersebut dengan syarat harus menggunakan pisau yang akan dilakukan sore hari. Setelah keduanya sepakat, tak berselang lama terlihat Jack yang ditemani oleh Junaid kini terlihat sedang mengasah pisau. Di momen tersebut Junaid sempat bertanya alasan Jack memilih berduel by one dan tidak berperang saja seperti sebelumnya. Jack menjawab, kalau berperang kemungkinan besar mereka akan kembali dihentikan oleh petugas sebelum sempat menghabisi Benny. Sedangkan jika melakukan duel, ia mempunyai kesempatan besar untuk mengakhiri semuanya. Singkat cerita, sore harinya Jack, Junaid, dan para tahanan Blok B sudah menunggu di dalam toilet penjara. Di sini Junaid menegaskan, tak ada yang boleh ikut campur. Ini adalah urusan Jack dan juga Benny, yang lain cukup menonton. Dan dengan penuh percaya diri karena menganggap akan mudah mengalahkan Jack, Benny pun menyetujuinya. Lalu pergelutan pun dimulai, di mana terlihat Benny menyerang lebih dulu dengan sangat agresif dan juga brutal tanpa aturan. Seolah Benny merasa akan dengan mudah mengalahkan Jack yang hanya bocah ingusan di penjara. Mendapati serangan brutal, Jack mundur untuk menghindar serta menahan diri. Tetapi saking agresifnya serangan Benny membuat tangan Jack terluka, namun ekspresinya tak berubah. Justru disitulah insting lamanya bangkit. Dengan teknik tinju yang selama ini ia pendam, Jack mulai membaca gerakan Benny, menghitung napasnya, menunggu celah hingga ketika ada kesempatan. Satu pukulan dan juga tendangan berhasil mendarat ke tubuh Benny, yang perlahan hal itu membuat Benny mulai kehilangan kendali. Kini Benny yang awalnya selalu tertawa meremehkan, tak bisa lagi tertawa, ia mulai panik. Melihat Benny terdesak, Ruslan mencoba ikut campur, namun Junaid langsung turun tangan dan mengingatkan dengan tatapan tajam bahwa perjanjian adalah perjanjian, tak ada yang boleh melanggar. Hingga di satu momen Jack melihat kesempatan, ia menjatuhkan pisau, melangkah masuk dan langsung mengunci leher Benny dengan kedua lengannya. Hingga akhirnya tubuh Benny lemas, matanya terbuka namun kosong, yang bisa dipastikan Benny pun kini telah innalillahi. Tak lama kemudian datanglah para petugas yang langsung mengamankan semua tahanan. Jack dan Junaid tidak melawan, tidak berteriak, juga tidak menyesal. 2 jam kemudian terlihat Jack dan juga Junaid dipindahkan ke sel isolasi sebagai hukuman karena dianggap memicu keributan dan telah mempateni Benny.
Singkat cerita, mereka didatangi oleh kepala sipir yang membawa makanan. Dengan nada datar, kepala sipir menjelaskan jikalau hari ini adalah hari terakhir Jack dan juga Junaid ditahan di penjara, bukan untuk dibebaskan, melainkan karena sebentar lagi mereka berdua akan dipindahkan ke penjara lain, penjara yang lebih kejam yang dipenuhi para kriminal gerot tanpa aturan, tanpa belas kasihan. Tentu saja semua itu adalah hukuman atas perbuatan mereka yang terang-terangan mempateni Benny. Mendengar itu semua, Jack dengan nada sinis bertanya kepada si sipir penjara, bukankah Benny juga telah mempateni Ice dan juga John, tetapi ia tak mendapatkan hukuman seperti dirinya. Mendengar itu, kepala sipir menjawab, jikalau Benny melakukan semua tindakannya dengan sangat rapi, tanpa adanya bukti, sebab di tempat seperti ini tanpa bukti, keadilan tak akan pernah ada. มึงไปบางบอน Singkat cerita, Jack dan Junaid pun dipindahkan ke penjara lain di dalam truk tahanan, seolah sudah siap jika dimanapun mereka ditempatkan. Maka jika ingin selamat, mereka harus menjadi penguasa dan siap mengalahkan siapapun untuk tujuan itu. Karena sekarang Jack telah ditempa oleh neraka, dan dimanapun neraka itu berada, Jack akan selalu bertahan. ยินดีต้อนรับ สดมากใช่ไหม นี่ไปนานๆกับกู